Para pecinta anime lovers, selamat datang di channel Sembaton Anime. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan review-review anime lainnya di channel kita. Chapter yang berjudul Liga Penjahat vs Murid Yue Part 2 ini masih berlanjut dalam misi menyatukan sang monster Gigantomachia. Api masih membakar seluruh hutan dan para murid Yue tidak bisa menjangkau sang monster. Di tengah kobaran api, Hasido berhasil menembus dengan balutan cairan asamnya. Dengan keteguhan hatinya, dia mengabaikan seluruh rasa takut yang bergejolak di dalam hatinya. Peluang yang diberikan Mountain Lady tidak akan disia-siakan olehnya. Jalan terdekat menuju Master. Dengan keyakinan itu, Gigantomachia menggerakkan seluruh kekuatannya untuk lepas dari Mountain Lady. Menurutnya, sangat membuang waktu mengurusi lalat-lalat ini adalah keputusan yang sangat salah. Dia harus mengacak-acak supaya mereka tidak bisa bersatu lagi, dan itu semua demi sang master. Di tengah upaya menjatuhkan sang monster, Hasido tiba-tiba teringat akan sebuah kejadian masa lalu. Dia teringat karena suara monster itu mirip dengan suara seseorang di kejadian masa lalunya. Rupanya, monster itu adalah orang yang sama, orang yang dahulu memberikan rasa takut kepadanya. Ketakutan masa lalunya muncul kembali di hatinya. Itu membuatnya gagal melemparkan botol cairan ke monster yang ada tepat di hadapannya. Gigantomachia berhasil memberontak sehingga Mountain Lady berhasil dilempar olehnya. Hasido dihadapkan pada kematian, tapi tiba-tiba dari arah belakang muncul Kirishima. Kirishima yang datang dari belakang melempar Hasido untuk menggantikannya menerima serangan dari Gigantomachia. Kirishima yang memiliki pertahanan yang kuat tidak akan mengalami luka serius saat menerima serangan itu. Tetsu yang berlari di belakang Kirishima berhasil menangkap Hasido. Sedangkan Mudman berusaha untuk memadamkan api menggunakan Quirk Softeningnya. Tetsu yang memiliki tipe Quirk pertahanan yang sama seperti Kirishima tahu seberapa kuat Quirk yang dimiliki oleh Kirishima. Dia mengatakan, "Aku tahu orang itu tidak sepertiku. Dia takkan terpanggang, tapi dia mungkin akan sedikit terbakar. Dia lebih cepat dariku, karena itulah dia pergi lebih dahulu." Gigantomachia berhasil lolos dari jebakan itu. Dia mengangkat pasukan Liga Penjahat yang terjatuh dari tubuhnya dan menaruh mereka kembali di punggungnya. Tapi di sisi lain, Kirishima yang lolos dari serangan monster itu berhasil mendaki tangan sang monster dengan Quirk pengerasnya. Dia mendaki sambil berteriak, "Aku adalah Red Riot. Aku tidak akan meninggalkan darah di belakangku." Gigantomachia menyadarinya. Dengan cepat Kirishima melempar botol cairan itu. Tapi Toga-chan berhasil memecahkan botol itu dengan lemparan pisaunya. Namun Kirishima masih memiliki rencana lain. Rupanya dia masih menyimpan botol lain. Botol itu adalah botol cairan yang gagal dilempar oleh Hasido. Dia tidak akan membiarkan keberanian yang ditunjukkan Hasido menjadi sia-sia. Botol cairan itu berhasil masuk ke mulut Gigantomachia. Tapi bersama dengan itu, tangan besarnya juga menyerang Kirishima. Murid-murid Yue yang melihat keberhasilan Kirishima menyerang monster itu dengan meriam. Itu dilakukan untuk mengganggu serangan monster itu kepada Kirishima. Tokage dengan cepat terbang untuk menyelamatkan Kirishima. Yaoyorozu yang memimpin strategi itu memberikan informasi kepada Majestic untuk menyerang monster tersebut. Karena semakin banyak gerakan dari monster itu, maka akan semakin cepat cairan itu menyebar. Mendengar itu, Majestic dan para pahlawan lainnya bersiap untuk menyerang Gigantomachia. Jauh di dalam kota, pertarungan Shigaraki dengan Endeavor menuju titik akhir. Shigaraki tumbang di hadapan Endeavor. Endeavor menegaskan seperti ini, jika tanpa keyakinan
sebanyak apapun kekuatan yang kau peroleh, pahlawan tidak akan pernah hancur. Shigaraki menyangkalnya. Dengan percaya diri, dia berkata, kalau itu memang keyakinan, maka aku akan memilikinya. Malaikat merah muda membuka jalan, tapi sang monster berhasil menghancurkan gunung. Keraguan akan mendatangkan kematian. Malaikat merah muda selalu mempunyai perisai di belakangnya. Jalan yang terbuka berhasil terhubung. Sang penjahat akhirnya tunduk oleh api sang pahlawan. Dan keyakinan selalu membawa keajaiban. Oke, anime lovers, sekian review dari Sematon Anime, dan tidak capek-capeknya kita mengingatkan sekali lagi untuk klik like, subscribe, serta klik tombol lonceng pada pojok kanan dari video ini untuk mendapatkan review-review anime lainnya dari channel Sematon Anime. Terima kasih, suksema, arigatou gozaimasu, and sayonara.